you. Halo guys, Perkenalkan, nama saya Utin Dharma Reva dengan NIM F1011241026. perkenalkan nama saya Patinuk Hapika dengan NIM F1011241057. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hibda Fidani dengan NIM F1011241041. Halo, perkenalkan, nama saya Okta Delia Putri dengan NIM F1011241072. Halo, perkenalkan, nama saya Tiara dengan NIM F1011241060. Perkenalkan, nama saya Rehan Madani dengan NIM F1011241015. Halo, perkenalkan, nama saya Paulina Destangel dengan NIM F1011241027. Perkenalkan, nama saya Rindu Triadina dengan NIM F1011241043. Halo semuanya, selamat menyaksikan. Setelah penentuan kelompok, kami langsung berdiskusi dan menentukan judul untuk penelitian kami. Langkah pertama dalam membuat proposal penelitian adalah menentukan topik yang akan diteliti. Dalam hal ini, kami memilih topik pengukuran tingkat literasi digital di kalangan mahasiswa. Topik ini sangat penting karena di era digital saat ini, kemampuan literasi digital sangat berpengaruh terhadap cara mahasiswa mengakses informasi, berinteraksi di dunia maya, dan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan pertama, kami mulai mencari artikel dan setiap anggota masing-masing mencari 6 artikel. Kami mengumpulkan situs Google Scholar dan Sinta Kemendikbud. Kemudian artikel yang kami dapatkan kami kumpulkan di dalam satu file. Pada pertemuan kedua, kami mulai menyusun materi penelitian dari hasil artikel yang kami dapatkan dengan cara berbagi tugas. Kami menggunakan Google Docs agar memudahkan kami dalam memasukkan materi yang telah didapatkan. Pada minggu ketiga, kami melakukan konsultasi dengan Bapak Mariadi MPD selaku dosen pengampu MKWK Bahasa Indonesia. Setelah dosen mengoreksi proposal penelitian, kami mendapatkan beberapa hal yang harus direvisi. Karena sudah mendekati deadline, pada malam harinya kami memutuskan untuk mengerjakan proposal penelitian di rumah rekan kelompok kami. Pada akhirnya proposal penelitian disetujui. Kemudian, kami lanjutkan dengan membahas untuk pembuatan kuesioner karena kami memilih penelitian kuantitatif hasil laporan penelitian. Pada pertemuan selanjutnya, di sini kami mengejar target responden yang mengisi kuesioner kami. Sambil menunggu, kami juga mulai mengerjakan laporan penelitian. Tinggal satu lagi. Kita lakanin pulang deh. Waktunya kita makan. Sambil menunggu responden kami mencapai 100 orang, kami meminta salah satu rekan kami untuk membelikan makanan karena sudah lapar. Kami ucapkan terima kasih kepada Rehan yang sudah mengantar ayam karamel.
Dan yay, akhirnya responden kami mencapai target yang telah kami tentukan. Setelah target terpenuhi, kami pun mulai menambahkan dan menghitung data. Sehari sebelum konsultasi kembali dengan dosen, kami menjumlahkan data yang dimasukkan ke dalam tabel. Akan tetapi, kami masih kebingungan dalam menghitung mean dan standar deviasinya. Oleh sebab itu, kami hanya menyelesaikan perhitungan data. Tadi dan magang dan mendapatkan kenalan dengan kondisi nyata di tempat kerja yang menunjukkan nilai lebih dari 8%. Hari berikutnya, kami melakukan konsultasi kembali. Sebelum konsultasi, kami berdiskusi terlebih dahulu agar tidak ada kekeliruan di dalam laporan penelitian kami. Di sini, kami mulai konsultasi dan menjelaskan hasil sementara dari laporan penelitian yang telah kami buat. Dan ternyata tidak ada lagi revisi, hanya perlu menambahkan sedikit pembahasan. Kami juga menanyakan bagaimana cara menghitung hasil mean dan standar deviasi. Setelah laporan penelitian kami selesai, kami melanjutkan pembuatan poster dan juga artikel. Dan yang terakhir, kami sedang melakukan perencanaan pembuatan video pesan dan kesan. Selanjutnya adalah beberapa testimoni dari para responden kami tentang penelitian yang kami lakukan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Petro Hartono. Saya dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang dengan NIM 2415062533. Apa tanggapan Anda tentang literasi digital? Tanggapan saya yaitu literasi digital sangat penting dalam era informasi saat ini, yaitu melibatkan kemampuan untuk mencari, menilai, dan menggunakan informasi secara efektif melalui teknologi yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berpikir. Apa harapan Anda pada penelitian tentang literasi digital? Nah, harapan saya pada penelitian tentang literasi digital adalah untuk memperdalam pemahaman tentang tenaga yang dihadapi pengguna teknologi serta menemukan solusi inovatif untuk meningkatkan keterampilan digital di berbagai kalangan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Hizky Melkidian dari Universitas Politeknik Negeri Pontianak, Prodi D4 TRSE Teknologi Sistem Berkaitan Elektronika. Tanggapan saya mengenai literasi digital, yaitu mengenai dari pengaruhnya itu di kalangan mahasiswa sangatlah penting dan relevan, terutama di era digital yang harus berkembang. Lalu literasi digital tidak hanya berdampak pada kemampuan akademik mahasiswa, tetapi juga pada aspek sosial, bahkan keterampilan berpikir kritis, bersiap menghadapi dunia kerja. Penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana mahasiswa mampu mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara efektif dan etis. Harapan saya, penelitian ini penting untuk merumuskan strategi integrasi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan tinggi, sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi tantangan di dunia digital, dan penggunaan teknologi secara efektif juga dapat mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya etika digital, termasuk kesadaran akan privasi, keamanan, dan dampak sosial aktivitas di dunia kerja, ya. Selain itu juga penelitian bisa membantu mengatasi kendala seperti kesenjangan akses
teknologi, kurangnya pemahaman tentang keamanan digital dan dampak negatif media sosial. Harapannya hasil penelitian dapat menjadi dasar program pelatihan literasi digital yang tepat sasaran bagi mahasiswa dan dosen, sekaligus mendorong inovasi melalui teknologi dalam pembelajaran, kolaborasi, dan kreativitas. Menurut saya, QuickShare ini sangat jelas dan mudah untuk dipahami untuk kalangan kita semua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kami juga mengemukakan pesan dan kesan kami terhadap penelitian yang telah kami lakukan. Kembali wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Ramadhani dengan NIM N1011241015. Pesan saya selama mengerjakan tugas kelompok NKWK Bahasa Indonesia adalah terdapat beberapa kesulitan maupun kemudahan. Kemudahannya adalah dalam menyusun proposal penelitian kita diberikan media ataupun materi dari Google Scholar. Dan kesulitannya kita itu sangat sulit mencari responden untuk mengisi kuesioner kelompok kami. Misalnya semoga kelompok kami kedepannya menjadi kelompok yang terbaik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Paulina Desita Angel dengan NIM F1011241027 dari kelas 1C dengan judul proposal pengukuran tingkat literasi digital di kalangan mahasiswa. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama pengerjaan proposal. Dalam pengerjaan proposal ini, saya merasa mendapatkan wawasan dan pemahaman baru mengenai pentingnya literasi digital di era modern, terutama bagi kalangan mahasiswa. Mempelajari lebih dalam tentang literasi digital, membuka perspektif baru dan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi mahasiswa dalam mengakses, menganalisis, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Walaupun ada beberapa tantangan dalam mengumpulkan data dan informasi yang relevan, saya merasa puas dengan hasil yang dicapai. Dengan adanya pengukuran tingkat literasi ini, saya berharap dan saya bisa lebih memahami dan bisa saling bekerja sama dengan rekan kelompok saya. Jadi kami bisa berbagi pendapat dan bahkan bisa saling memberikan saran. Pesan saya berharap proposal ini dapat menjadi langkah awal untuk mengembangkan program atau kegiatan yang membantu meningkatkan literasi digital di kalangan mahasiswa. Semoga hasil dari penelitian ini nanti dapat bermanfaat bagi pembaca dan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Sekian kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uti Narmarefa dengan NIM F1011241026. Di sini saya ingin memberikan kesan dan pesan terhadap proposal penelitian kami, yaitu pengukuran tingkat literasi digital di kalangan mahasiswa. Selama mengerjakan proposal ini, kesan saya jujur itu sangat sulit, tetapi karena dikerjakan bersama-sama dan didampingi oleh Pak Maryadi, kami bisa menyelesaikan proposal ini dengan tepat waktu dan bisa dikerjakan dengan bersama-sama. Pesan saya, sebagai mahasiswa perlu dibekali dengan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, memahami isu-isu privasi dan keamanan data, serta memiliki kesadaran mengenai dampak teknologi terhadap kehidupan sosial dan budaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Katika dengan NIM F1011241057 dari kelas 1C. Di sini saya ingin memberikan kesan dan pesan saya terhadap proyek penelitian tingkat literasi digital pada kalangan mahasiswa. Di sini saya ingin memberikan kesan terlebih dahulu. Pesan saya terhadap proyek ini adalah awalnya saya merasa shock dan sedikit stres, lebih tepatnya kami, karena kami sama sekali tidak ada pengalaman dalam membuat proposal ini. Kami juga tidak tahu bagaimana cara
menyusun proposalnya. Lalu kami sebenarnya ingin bertanya kepada teman-teman, tetapi teman-teman juga tidak menggubris pertanyaan kami. Tetapi pada akhirnya proposal penelitian kami pun selesai dan melalui dalam pembuatan proyek ini. Dan kami pun dengan mengerjakan proyek penelitian ini, kami jadi tahu bagaimana cara membuat proposal, menyusun proposal, dan memasukkan kata-kata dari para peneliti ke dalam proposal. Lalu saya ingin memberikan pesan, dan pesan yang ingin saya sampaikan adalah saya berharap bahwa proyek penelitian ini dapat bermanfaat bagi kami semua yang telah mengerjakan, dan bermanfaat juga bagi para kuesioner yang di luar sana yang telah berpartisipasi dalam pengerjaan proyek kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alta Adelia Putri dengan NIM F1011241072. Kesan dan pesan saya terhadap penelitian kami yang berjudul pengukuran tingkat literasi digital di kalangan mahasiswa, yaitu pesan saya saat mengerjakan penelitian ini, jujur kami awalnya mengalami sedikit kesulitan dikarenakan terbatasnya pengetahuan, akan tetapi karena dikerjakan bersama-sama dan didampingi oleh Pak Mariadi, kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu. Pesan saya untuk mahasiswa adalah mari tingkatkan literasi digital untuk pemahaman etika penggunaan teknologi dan gunakan internet sebaik mungkin dan sesuai kebutuhan. Terima kasih. Literasi digital di kalangan mahasiswa. Pesan saya, selama pengerjaan proposal ini saya banyak melakukan pengalaman dan magang. Saya juga banyak belajar tentang bagaimana mahasiswa menghadapi tantangan di era digital ini, baik dalam segi akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pesan saya, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kita, baik bagi mahasiswa maupun institusi pendidikan dalam meningkatkan pembelajaran dan kesiapan menghadapi era digital. Sekian kesan dan pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Yudafidani dengan NIM F1011241041. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama melakukan penelitian. Selama penelitian ini, seperti yang teman-teman saya katakan, penelitian ini cukup susah dan kami memiliki beberapa kendala. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman kami dalam melakukan penelitian, dan yang kedua sulitnya mengakses jurnal dan artikel. Di sini kami menggunakan dua situs. Yang pertama situs Sinta Kemendikbud dan yang kedua adalah Google Scholar. Di Google Scholar ada beberapa artikel dan jurnal yang harus dibayar dulu baru kami bisa mengaksesnya. Dan kendala kami yang ketiga adalah ketidakkompakan kami dalam sebuah kerjasama tim atau kerja kelompok. Saat pertama kali kami mengerjakan penelitian, ada beberapa orang yang tidak bekerja dengan alasan kurangnya pemahaman dalam melakukan penelitian. Yang ada saat itu kami sudah membagi ranah kerja. Dan pada minggu pertama kami konsultasi dengan dosen, kami mendapatkan banyak sekali revisi. Dari situ kami mulai memahami apa yang harus diperbaiki. Seiring berjalannya waktu, pemahaman dan kekompakan kelompok kami mulai meningkat. Dari yang sebelumnya tidak paham dan tidak tahu ingin mengerjakan apa, jadi paham dan sudah bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Dari ini kami juga belajar tentang bagaimana membangun kerjasama tim yang baik sehingga penelitian kami dapat berjalan dengan lancar. Dan pesan saya adalah semoga penelitian kami dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan tentunya penelitian kami ini
memiliki banyak kekurangan dan semoga peneliti selanjutnya tidak melakukan kesalahan yang sama seperti kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.